Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hari Saputro di acara Pojok Nahdien di edisi awal tahun kali ini, awal tahun 2024. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sudah pernah, karena banyak punya segmen sendiri di NUTV, yaitu di kajian parenting kitab Akhlaqul Banin. Beliau juga pegiat aktivis NU di Madiun, mulai dari tingkat ranting MPC sampai PC pun ada, di mana-mana ada beliau. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Sigit Saiful Asy'ari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua aktivitasnya bernilai ibadah. Alhamdulillah. Ini kalau ngomong amin tidak boleh katanya. Ganti kabul. Kabul, istajib. Istajib lana ya Allah. Ya, di kali ini kan bisanya saya menjadikan ngisi kajian akhlak Banin. Nanti kita sedikit beda, kita talk show berbicara tentang, kan jenengan sendiri juga diamanai untuk khidmah di BMT. Nah, BMT itu apa? Saya jelaskan. Kok tiba-tiba muncul BMT itu sebenarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca nggak apa-apa. Jadi BMT ini sebenarnya adalah rintisan yang diprakarsai oleh LPNU Kota Madiun. Yang lembaga perekonomian Kota Madiun, yang tentunya itu atas rekomendasi dari Ketua PJNU Kota Madiun. Didhawuhi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang itu fungsinya untuk memandirikan keekonomian umat Nahdien, terutama di Kota Madiun dan sekitarnya. Itu awalnya. Terus kemudian dari LPNU istilahnya mencari rujukan ke PWNU Jawa Timur, bagaimana cara mendirikan lembaga keuangan, dan akhirnya disarankan untuk ikut BMTNU di Kota Jombang waktu itu, tahun 2021. Nah, di Kota Jombang ini BMTNU memang sudah lama, mulai tahun 2013 sudah berdiri. Jadi ini sudah 10-11 tahun yang di Jombang. Setelah semua fik dirumuskan, kemudian LPNU Kota Madiun mulai studi banding atau belajar ke Jombang dalam waktu 1 bulan. Waktu itu ada 5 orang termasuk saya yang dikirim ke Jombang selama 1 bulan. Istilahipun magang di Jombang selama 1 bulan terkait BMTNU ini. Nah, setelah magang 1 bulan, kemudian tepat tanggal 31 Januari bertepatan dengan Harlah NU, BMTNU Kota Madiun resmi beroperasi. Nah, apa saja yang ada di BMTNU ini? Jadi BMTNU ini Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Tujar. Itu singkatannya. Sebenarnya nama awalnya itu BMTNT, Nahdlatul Tujar. Tapi terus karena banyak pertimbangannya, BMTNT gak enak NU nih. Kan ini miliknya NU, ngoten. Akhirnya disepakati singkatannya tetap BMTNU, tapi ketika dijabarkan namanya Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Tujar. Nah, memang tujuan pendirian BMTNU ini yang jelas untuk kemandirian ekonomi umat Nahdien di Kota Madiun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu untuk menjaga agar warga Nahdien ataupun warga Islam khususnya di Kota Madiun itu bisa terbebas dari jeratan rentenir. Yang mana biasanya rentenir niku utang 1 juta, mergo balike telat, mana utangnya anaknya beranak akhirnya utang 10 juta, kembalinya bisa sampai 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, itu untuk melindungi warga Nahdien dari hal-hal semacam itu. Dan tentu saja BMTNU mau tidak mau karena bergerak di bidang keuangan harus dikelola secara profesional, termasuk izin pendirian, badan hukum, sumber daya manusianya, semua harus profesional untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena namanya uang, duit niku mboten kenal dulur. Duit gak duit dulur.
Jadi bagaimanapun harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu semua izin-izin yang diperlukan BMT ini sudah lengkap semua. Mulai dari badan hukum, dari dinas koperasi dan sebagainya sudah lengkap. Nah, ketika sudah lengkap itu, maka BMTNU Kota Madiun siap melayani Nahdliyin ataupun warga Islam di Kota Madiun secara maksimal. Memang dikhususkan warga Islam, karena nanti ketika ada pembiayaan di syariah itu namanya pembiayaan, bukan pinjaman. Karena ketika ada pembiayaan nanti ada akad. Akad itu melibatkan 2 orang, dan nanti memang di BMTNU Kota Madiun ini khususnya nanti yang berakad pun membaca syahadat dulu. Ngoten. Jadi kalau non muslim nanti login secara otomatis. Lah, ngoten. Yang mboten apa-apa kalau mau login. Insya Allah juga kami bantu untuk login. Tidak apa-apa. Ngoten. Nah, di BMT ini ada banyak sekali produk-produk. Seperti Mas Haris ini juga sudah jadi anggota BMTNU. Jenengan bisa nabung di BMT juga, atau misalkan ada warga Nahdliyin yang butuh tambahan modal ataupun butuh beli sepeda motor secara kredit, butuh beli laptop secara kredit, nanti bisa lewat BMTNU, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Itu untuk menjaga rasa aman dan keamanahan dari BMTNU. Jadi mboten semua permintaan dituruti, karena memang untuk menjaga itu. Iya. Jadi kan sudah disebutkan yang ada di BMT itu pembiayaan dan istilahnya pembiayaan ya, bukan pinjaman. Bukan, pembiayaan dan tabungan. Iya, dan tabungan. Nah, yang selama tahun terakhir itu yang dilakukan BMT itu apa aja selain itu? Ya, alhamdulillah BMTNU ini memang yang jelas ini yang mendirikan adalah PCNU Kota Madiun. Maka nanti ketika ada laba, itu prioritas utama adalah untuk pergerakan NU di Kota Madiun. Kemaslahatan NU di Kota Madiun. Dan memang karena ini bentuknya koperasi, nanti tiap tahun juga ada rapat anggota tahunan, juga ada pembagian SHU. Nanti tetap ada persentase-persentase untuk lazis, untuk kegiatan di PCNU itu tetap ada. Karena ini miliknya PCNU Kota Madiun. Gitu. Selain pembiayaan dan tabungan, memang BMTNU menikah berusaha aktif di semua kegiatan yang diadakan PCNU. Aktif dalam hal apapun, baik aktif membantu secara materi, membantu secara pemikiran, secara tenaga, apapun yang bisa kami berikan, kami berikan. Karena memang niat kami di BMT ini khidmah, Mas. Iya. Niatnya yang pertama itu khidmah. Yang khidmah atau nyindir sih. Niatnya khidmah lah. Jadi apa yang bisa kami bantu untuk NU sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami bantu. Iya. Gitu. Nah, ini kan sudah bawa buku-bukunya, mungkin bisa diperjelas, deskripsikan secara. Nah, ini jadi di BMTNU Kota Madiun, panjenengan bisa melakukan tabungan. Kenapa harus menabung? Ya karena contoh mawon, jenengan mau berkorban. Nah, ini ada tabungan korban. Kenapa harus ditabung tabungan korban? Ini pengalaman mawon, misalkan sebuah cerita, panjenengan berniat untuk korban, lalu jenengan nabung di rumah. Misalkan punya botol atau apa itu yang dilubangi, kemudian jenengan nabung di situ, nabung di botol. Itu biasanya juga nek Mas Haris pripun. Kalau saya niat korban kok dimasukkan botol, pas butuh tak cuti ide, Mas. Akhirnya ketika Idul Adha uang di botol yang niatnya untuk korban itu enggak jadi terkumpul. Nah, kalau ditabung di BMT yang tabungan korban ini enggak bisa diambil kecuali untuk korban. Jadi uang jenengan aman dan boten saged jenengan cuti karena memang khusus untuk tabungan korban. Begitu juga untuk tabungan haji, sama. Ini tidak bisa diambil kecuali untuk keperluan mau daftar haji ataupun mau berangkat umroh. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu mewujudkan niat sucinya teman-teman NU di Kota Madiun untuk berangkat haji ataupun umroh. Selain itu, kalau jenengan yang
sifatnya pemasukannya harian, misalkan penjual kaki lima atau sebagainya, niku jenengan bisa menabung di tabungan sukarela ini. Di sini jenengan bisa nabung tiap hari dan bisa diambil tiap hari. Dan kelebihannya di BMTNU niki, jenengan untuk nabung ataupun untuk ngambil nggak perlu datang ke kantor. Jenengan cukup WA, insya Allah ada tim dari BMTNU yang menjemput tabungan ke rumah panjenengan atau ke kios-kios panjenengan tiap hari. Ada lagi ini tabungan sekolah pendidikan. Ini untuk putra putri jenengan merencanakan pendidikan putra putri, bisa ditabung di tabungan pendidikan ini. Insya Allah lah semua kebutuhan panjenengan diusahakan oleh BMTNU untuk bisa tercover. Nanti kalau memang ada yang kurang, monggo ada saran dan masukan terkait BMTNU bisa disampaikan japri mawon. Boten sah komen teng mriki mungkin diwaca yang ada. Ya, mungkin yang membedakan BMT dengan koperasi ataupun baitul mal yang lain itu kan misalnya bagi hasil atau bunga gitu lah. Jadi yang membedakan agar fair, saya infokan kelebihan dan tentunya kekurangan. Kelebihan menabung di BMTNU ini untuk tabungan riyen untuk pembiayaan setelah ini. Kelebihan nabung di BMTNU niku panjenengan tidak dikenai biaya administrasi. Beda dengan di tempat-tempat konvensional yang lain. Jadi misalkan jenengan punya uang 200.000 ditabung, itu meskipun 1 tahun dibiarkan di situ tidak akan berkurang uang, tidak ada potongan. Bahkan nanti dapat semacam bagi hasil dari BMTNU. Pernah ada cerita nih, ada teman mitra BMT yang nabung di BMT itu 1 juta waktu itu. 1 juta, terus kemudian duka pripun itu lali paling. Terus kemudian setelah nabung 1 juta, blas mboten diinguk blas teng BMT, ndak dicek sama sekali. Terus kemudian setelah 1 tahun itu datang, ngomong saya, Pak, saya lupa punya tabungan di sini. Kira-kira isik pora ya? Nggih tasik Mas. Kemudian dicek ternyata setelah 1 tahun itu tabungannya bukannya berkurang malah jadi 1.200.000. Karena memang tiap bulan semua mitra atau yang nabung di BMT itu dapat bagi hasil dari BMT. Itu dapat bagi hasil dari BMT itu terkait tabungan. Jadi kelebihannya tidak ada biaya administrasi yang pertama. Terus yang kedua, ada sistem jemput bola yang mana para mitra tidak perlu datang ke kantor untuk nabung ataupun untuk pengambilan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin terdengar klis, tapi insya Allah ini yang saya yakini Dengan jenengan nabung di BMT berarti ikut merawat rumah Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah dengan kita ikut merawat NU, dengan kita ikut ngopeni NU, ikut dawuhe. Nah, ini sudah sering disampaikan poro-poro alim, para ulama bahwa dengan ikut ngurusi NU, meskipun bukan pengurus, ikut ngurusi NU, niku insya Allah diakoni santri oleh Mbah Hasim. Nah, sinten mawon sing diakoni santri Mbah Hasim, didoakan husnul khotimah sekeluarga. Itu harapan saya ketika saya mau bergabung dengan BMTNU. Itu. Yang paling utama sebenarnya itu masalah nanti dapat laba, dapat nomor 2 lah. Nah, itu kelebihannya. Satu lagi kekurangannya mohon disampaikan sekalian. Fair-fairan. Kekurangannya harus disampaikan. Harus disampaikan. Jangan kelebihannya disampaikan. Jadi memang di BMT ini faktor yang mungkin belum mendukung adalah belum tersedianya ATM dan M-Banking. Jadi belum ada aplikasi di HP ataupun belum ada ATM yang bisa beroperasi 24 jam. Tapi nggih niku wau untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dari tim BMT berusaha menjadi ATM berjalan. Jadi cukup pakai aplikasi WA, para mitra bisa ngambil tabungan ataupun nabung. Syaratnya masih dalam lingkup Kota Madiun nggih. Nggih, lingkup kota. Di Pacitan, di Nah, lingkup kota mawon insya Allah masih bisa. Nggih.
Itu mungkin kelebihan dan kekurangan dari BMTN. Ya maklum kan masih 2 tahun, kalau anak-anak pasti baru belajar berjalan kan kalau 2 tahun. Baru 2 tahun, masih anak, masih merangkak. Iya. Nah ini kan juga mau, tadi sempat obrolan tanggal 31 Januari itu kan diperingati hari lahirnya NU dan hari PMT. Kan PMT juga sudah hampir 2 tahun ini, untuk tahun kedua atau dari tahun 2004 ini apa yang akan dilaksanakan PMT yang terakhirnya? Insya Allah di tahun 2024 niki BMT NU akan semakin meningkatkan profesionalismenya. Insya Allah juga akan semakin bisa merambah atau turun ke teman-teman yang mungkin sampai 2 tahun ini belum pernah bersinggungan dengan BMT NU sama sekali. Insya Allah kami akan turun sampai ke ranting-ranting. Karena ini juga baru ada pemekaran ranting ya. Nanti insya Allah juga mungkin bulan Februari insya Allah akan terjun ke ranting-ranting. Mudah-mudahan bisalah membantu teman-teman di ranting ataupun di MWC ataupun dimanapun. Membantu secara ekonomi. Jadi pergerakannya lebih mengerucut ke dalam menyinggung apa? Masuk ke ranah-ranah yang belum terjamah selama ke ranah-ranah yang belum terjamah. Mungkin ke tingkat terbawah ini ranting. Ya. Anak ranting sebenarnya ada, anak ranting di Kota Madiun belum ada. Jadi nanti terjun ke ranting-ranting. Insya Allah dari semua ranting di Kota Madiun insya Allah akan disowani BMT NU. Niku targetnya di 2024. Semoga terkabul. Amin. Tidak usah bilang amin. Boten, amin itu sudah ada sebelum 2024. Jadi jangan dipolitisasi gitu. Siap. Jadi, mungkin pembahasan tentang BMT ini dicukupi sampai di situ, apa ada yang dibicarakan? Satu lagi mawon nggih. Tentang BMT NU niki, jadi monggo teman-teman yang ada di Kota Madiun yang butuh untuk menabung ataupun butuh pembiayaan untuk usaha modal, monggo bisa ke BMT NU. Nanti bisa kita komunikasikan, bisa kita obrolkan. Jika memang ada jalan keluar, bisa kita bantu bareng-bareng. Jadi diusahakan lewat BMT NU, nanti jalurnya juga insya Allah akan lebih mudah dan niku wau nek menurut kula lebih barokah ngoten. Nggih ngoten. Selain di BMT kan ini Mas Sigit ini Ustadz Sigit biasanya. Juga di LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, yang sempat beberapa waktu lalu itu ikut pelatihan keluarga sakinah di Kemenak. Mungkin bisa diceritakan hasil atau oleh-oleh yang diperoleh di situ apa? Jadi selain di BMT NU saya memang di Lembaga Kemaslahatan Keluarga, LKK niku Lembaga Kemaslahatan Keluarga Maslahah. Itu kemarin dapat undangan dari Kemenak tentang konsep keluarga sakinah. Dan kebetulan nopo nggih, ketika kita belajar sesuatu yang langsung kita praktekkan itu memang memang beda. Jadi saya dapat banyak ilmu kemarin dari pelatihan itu terkait keluarga sakinah. Jadi ngeten Mas Haris nggih. Saya panggil Mas karena memang belum Bapak. Ya. Mas Haris. Saya dukung tahun ini jadi Bapak. Ada paling. Jadi di pelatihan kemarin itu ada banyak materi yang saya dapatkan. Ini di HP. Dicuplik nggih. Jadi konsep keluarga sakinah itu sudah ada dari Kemenak, sudah dikonsep. Teorinya sudah ada, kemudian bisa dipraktekkan, disampaikan oleh penyuluh agama di tiap-tiap KUA ataupun di kelurahan masing-masing. Gitu. Meskipun saya bukan penyuluh, tapi insya Allah ketika saya berbincang dengan keluarga baru ataupun bahkan mungkin keluarga yang sudah lama yang membutuhkan teori tentang keluarga sakinah ini bisa saya sampaikan bahwa
intinya konsep keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dibentuk di dalam perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara hukum. Niku yang pertama. Untuk mampu menjaga spiritual dan material. Jadi memenuhi kebutuhan niku wow. Kebutuhan spiritual juga terpenuhi, kebutuhan material juga terpenuhi. Terus di dalam keluarga sakinah juga ada kasih sayang, meningkatkan iman dan takwa, dan akhlakul karimah. Jadi inti dari keluarga sakinah niku sebenarnya niku mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik di mata agama maupun di mata hukum. Niku itu pengertian dari konsep keluarga sakinah yang kemarin saya belajar bareng-bareng di Kemenak niku. Terus ada dalilnya juga, karena memang dari Kementerian Agama itu ketika membuat konsep itu memang dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Saya cuplik salah satu mawon hadisnya. Niki idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Dan selanjutnya niku hadis, ketika seorang hamba menikah maka sempurnalah separuh agamanya. Jadi intinya kalau belum menikah niku tasik separuh, belum full. Belum, masih pertanyakan keislamannya berarti. Dia tetap Islam. Kalau pertandingan bola itu baru setengah babak. Half time. Setengah babak kalau sudah unggul 2-0 itu nggak boleh bangga. Kena comeback. Kena comeback mungkin malah. Kalau sudah full time baru boleh. Wah, aku wes menang. Kalau masih belum menikah kok wes selebrasi niku salah. Ngoten. Gitu. Banyak kok kriterianya. Cuma tadi saya cuplik intinya mawon. Intinya melalui perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara di mata hukum. Jadi perkawinan non sewu, perkawinan siri itu di mata agama memang sah, tapi cacat administrasi kalau bilang. Cacat administrasi itu pun nanti akan sebenarnya yang dirugikan dalam perkawinan siri itu adalah pihak perempuan, karena secara hukum pihak perempuan tidak punya hak-hak yang harusnya dia dapatkan. Makanya sebisa mungkin nikah sah secara hukum dan agama. Jangan secara agama ataupun harus sah dua-duanya. Ini kan ada potongan lagi kalau jangan itu sudah terlibat di GKM, Gerakan Keluarga Maslahat NU, itu ada nggak grassroots yang sama dengan di ini keluarga sakinah? Apa dulu kan pernah pelatihan juga ya? GKM NU saya kurang begitu paham tentang gerakan ini. Yang jelas maksud saya kurang paham dalam alur organisasinya. Tapi yang jelas intinya sama. Semua bertujuan untuk membantu warga di grassroots itu untuk mencapai tujuan menjadi keluarga yang sakinah. Itu niku mawon sih kalau tentang GKM yang saya tahu. Dan ini kan disebutkan kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama. Kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama itu kan mungkin ada tips untuk yang belum akan menikah ataupun yang belum menikah seperti saya ini, yang perlu disiapkan itu apa? Apakah materinya dulu ataupun keagamaannya dulu? Nggih. Siap. Jadi nyata Mas Haris, saya panggil Mas sekali lagi. Jadi untuk menuju keluarga sakinah itu bukanlah jalur yang singkat. Bisa diibaratkan kita itu menaiki tangga. Nah, keluarga sakinah itu ada di tangga teratas. Jadi nggak bisa kita langsung dari bawah langsung menuju ke atas, nggak bisa. Karena banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperjuangkan untuk menjadi keluarga sakinah. Karena di dalam keluarga itu terdapat psikologinya tiap anggota keluarga, ada
ekonomi keluarga, terus ada lagi peningkatan gizi keluarga. Itu semua memang harus dibicarakan dengan anggota keluarga semua. Peningkatan gizi, perlindungan keluarga, dan harus dimanajemen dengan sebaik-baiknya. Jadi saran untuk yang belum menikah dan memang sudah waktunya menikah, saran saya yo ndang rabi, napa melih. Ndang rabi, yo tentunya milih tapi nggak usah terlalu harus yang gini. Secara saya pribadi ngoten. Milih yang terbaik, istikharah, dil, rabi, budal. Yang lain dikerjakan sambil jalan. Ngoten. Nanti seperti naik tangga tadi, dengan daripada naik tangga sendirian, ini maksud saya ke semuanya, bukan ke jenengan. Daripada kita naik tangga sendirian, itu lebih enak naik tangga bareng-bareng. Jadi nanti diperjuangkan bareng-bareng, jatuh bangun bareng-bareng, dan nanti mencapai puncak juga bareng-bareng. Insya Allah, jika niat kita menikah adalah baik, niat kita baik untuk menjaga agama kita dan sebagainya, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Ya, tadi kan disebutkan aspek-aspek tentang menuju keluarga sakinah. Nah, ini kan trennya sekarang itu ada wedding agreement atau perjanjian pernikahan. Itu gimana menurut kalian? Kadang orang menikah membuat perjanjian menikah itu misalkan yang suami inginnya ini ya istri dari pihak istri inginnya ini. Itu gimana menurut perjanjian pranikah? Ya. Boleh saja, mboten napa-napa, tidak apa-apa. Itu tergantung kesepakatan suami istri. Nanti maunya pernikahan ini dibawa kemana, maunya bagaimana, itu memang sebaiknya memang dirundingkan sejak awal. Iya. Tapi memang kebanyakan umumnya di kita itu tidak ada perjanjian pranikah semacam itu. Karena ya itu tadi, yang penting duwe niat apik dhisik, dilakoni bareng-bareng. Tapi kalau memang menghendaki ada perjanjian-perjanjian di awal juga tidak apa-apa. Itu malah mungkin malah bagus untuk perjalanan pernikahannya. Misalkan di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, di perjanjiannya sudah jelas tertulis. Boten apa-apa, tidak apa-apa. Tapi memang kebanyakan boten tidak pakai perjanjian, tidak ada. Nah, dapat di buku nikah itu ada sikut apa itu? Kan kita belum punya buku nikah. ada keadaan harus gimana ketika gini-gini itu kan ada di buku nikah. Oke. Kalau saya dulu juga ndak ada perjanjian pripun-pripun, yang penting butuh. Ya, ini kan lagi ngetren wedding agreement itu ya biasa kebiasaan dari barat dibawa ke sini gitu kan gitu. Orang-orang sekarang. Mas Haris monggo kalau mau menikah. Jadi yang jelas bukan sesuatu yang harus ada. Tidak diwajibkan tapi diperbolehkan. Ya, ini kan Pulau Panjenengan ini kan ada kultur pesantrennya. Saya dulu pernah mondok, saya juga pernah belajar agama kepada ustaz saya. Itu kan kalau di pondok ataupun di lingkup pesantren itu seringnya itu terjadi perjodohan. Karena kan antara Gus Daning ya. Kalau antara Gus Daning itu kan tingkat keagamaan atau ilmu agama itu sudah terdidik dari kecil ataupun dari dia masih remaja dibimbing untuk itu. Kalau orang-orang yang umum ketika di perjodohan itu kan kadang ada sedikit penolakannya. Jadi perjodohan itu bagaimana? Jadi beberapa tahun yang lalu niku ada film, saya lupa judulnya, itu intinya ceritanya adalah seorang Ning, putranya Kiai, itu dijodohkan dengan seorang Gus, putranya Kiai. Hati Suwita? Bukan, sudah lama, film lama. Tapi di film itu diceritakan bahwa ternyata setelah dijodohkan, itu si istri mendapatkan kekerasan dari suaminya, dari Gusnya. Saya sebenarnya melihat film itu agak pripun nggih. Ini kejadian yang jarang, tidak umum ada terjadi di lingkungan pesantren. Ada Gus yang mabuk-mabukan kemudian menampar istrinya, itu hampir, ya mungkin 1-2 ada, tapi hampir tidak ada. Jadi
film itu menyampaikan ke masyarakat hal seperti ini banyak terjadi. Sebenarnya tidak. Bagaimanapun seorang ayah atau ibu, apalagi dari lingkungan pesantren, itu tidak mungkin memberikan calon jodoh yang jelek untuk anaknya. Dan terbukti selama ini perjodohan-perjodohan yang ada di pesantren itu perkawinannya berjalan dengan baik, bahkan bisa dibilang memberikan berkah untuk sekitarnya. Karena dari perkawinan itu kemudian ada pesantren baru, ada istilahnya ngeramut masyarakat sekitar. Jadi menurut saya baik perjodohan di lingkungan pesantren. Kalau di masyarakat umum itu nggih sebaiknya dibicarakan memang antara orang tua dan anak. Iya. Antara orang tua dan anak dibicarakan baik-baik. Jadi nggih kurang tepat rasanya kalau menjodohkan tanpa si yang akan menjalani kehidupan tidak tahu sama sekali. Iya, pemaksaan gitu ya. Nggih. Walaupun sebenarnya orang tua berhak memaksa. Oh. Nggih. Tapi kalau di masyarakat awam, maksud saya ngeten, masyarakat awam itu masyarakat yang keputusannya masih didasari oleh keinginan-keinginan pribadi. Maksud saya awam itu seperti itu. Misalkan ada seorang ayah yang menjodohkan putrinya. Itu biasanya tanpa disadari ayahnya ternyata ada keinginan-keinginan pribadi yang ingin dipaksakan kepada anak perempuannya. Misalkan calon jodoh anak perempuannya ini ternyata dari kalangan yang lebih berada, lebih kaya, atau dari orang yang berpangkat. Itu ayahnya aku demi kebaikan anakku, tapi dalam prakteknya bahwa sebenarnya si ayah ini ingin derajat keluarganya terangkat, barangkali seperti itu, karena memang keputusan-keputusan yang diambil oleh orang awam termasuk saya itu biasanya masih ditunggangi keinginan-keinginan pribadi. Makanya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh keluarga yang awam itu sebaiknya memang musyawarah dulu. Dengan orang tua dan anak gitu. Orang tua dan anak, atau lebih baik lagi melibatkan seorang tokoh agama ataupun yang seorang kiai yang bisa memberi masukan-masukan yang bermanfaat. Itu lebih baik seperti itu. Kalau nun sewu, kalau di lingkungan pesantren saya yakin para yai, para ulama itu keputusannya bukan berdasarkan hasrat pribadi, tapi sudah melalui istikharah, juga musyawarah mungkin dengan bunyai dan sebagainya. Makanya kalau perjodohan di lingkungan pesantren sudah clear fix, insya Allah itu barokah. Tapi kalau di masyarakat awam itu sebaiknya melibatkan anak dan mungkin dari pihak yang kiai ataupun orang yang dituakan agar memberi masukan positif. Nah ini kan mendekati masa-masa pemilu gitu kan. Kemarin sempat berkeliaran di media sosial itu perbedaan politik di antara keluarga, antara suami dan istri itu sampai menimbulkan pertentangan yang mungkin bisa jadi perceraian. Dengan bagaimana perbedaan politik di lingkup keluarga kecil sendiri antara suami dan istri itu, kalau itu perbedaan politik. Apakah istri harus menurut suami atau tetap pada pilihan sendiri-sendiri? Kalau politik itu sendiri-sendiri mawon lah. Tidak usah harus manut. Saya juga pengen tahu mana keluarga yang sampai pecah gara-gara politik. Menurut saya kok emane. Yang jenengan belani tidak belani jenengan. Nah ini mereka yang berebut, kita yang ribut. Nah, sing rebutan mriko, sing ribut ke awake dhewe. Nanti pun siapapun yang terpilih, ini saya tidak akan menyebut nomor nggih. Siapapun yang terpilih, kita tetap harus melanjutkan kehidupan kita seperti biasa. Jadi nggak ada pengaruhnya yang terpilih ini akan hidup kita akan berubah, mboten. Yang merubah hidup kita itu hanya Allah, nek dawuhe para yai ngoten. Yang menentukan hidup kita niku Allah. Jadi ya siapapun yang terpilih awak dhewe tetap nyambut gawe. Pas wayahe kangelan ya tetap kangelan.
Pas waya penak ya tetep penak. Mboten enten ceritane presidennya niki kita sengsara terus. Presidennya niki enak terus, mboten. Enak dan tidak enak sudah satu paket. Pun ginaris. Pun ginaris. Ndak usah lah ribut masalah niku. Coblos sinten mawon coblos. Bahkan nun sewu, istri saya itu matur ngeten ke saya. Tak coblos kabeh ya, Mas. Yo aja jenenge golput. Kalau golput saya larang untuk golput. Pilihan yang menurut apik coblosan dewi. Ndak usah disampaikan ke saya. Mungkin beda dengan saya pilihannya. Enggak masalah. Wong Yongko bakal tetap ngelakoni urip seperti ini. Iya. Nggih. Nah, kalau sosok pemimpin sendiri menurut jenengan itu pemimpin yang ideal itu bagaimana? Pemimpin yang ideal. Karena background saya dari lingkungan pesantren, nggih. Mungkin nanti beda pandangan dengan yang backgroundnya dari tempat lain. Pemimpin yang ideal bagi saya adalah pemimpin yang takut kepada Allah. Jadi setiap keputusan yang diambil itu tidak akan pernah berani mengkhianati Tuhan. Misalkan mau berbuat dolim ke rakyatnya, itu dia takut Allah. Makanya pasti akan berusaha adil ke rakyatnya. Ya. Ini aku mau ditapilih. Pemimpin yang takut kepada Tuhannya dan sayang kepada rakyatnya. Ya. Takut kepada Tuhannya dan sayang kepada rakyatnya. Niku. Sebenarnya selain pemimpin yang berupa presiden, gubernur ataupun wali kota, kita ini sebenarnya juga pemimpin, Mas. Setiap orang itu pemimpin bagi dirinya setiap sendiri. Orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi harus adil juga. Jenengan ke diri jenengan sendiri juga harus adil. Ya. Wayahe kerja ya kudu kerja, wayahe leren ya kudu leren. Kalau wayahe leren jenengan damel kerja niku jenengan gak adil ke diri sendiri. Ataupun kepala keluarga juga harus adil kepada anak-anaknya. Ya, yang perlu kita perbaiki malah sebenarnya niku, daripada kita sibuk mengurusi pemimpin yang itu, lebih baik kita sibuk memperbaiki kualitas kepemimpinan diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil untuk yang kita pimpin? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang amanah untuk yang kita pimpin? Jika memang belum, mari berusaha sebaik mungkin menjadi pemimpin yang adil dan amanah untuk yang kita pimpin, entah itu diri sendiri, keluarga, atau mungkin pemimpin lembaga, ya Mas. Itu harus berusaha. Jadi omong kosong kalau kita sebagai rakyat yang ada di bagian paling bawah ingin pemimpin yang adil, sedangkan diri kita sejak dari awal sudah mboten adil. Contohnya misalkan kita sangat benci kepada pejabat yang korupsi, yang kolusi, yang nepotisme. Tapi ternyata kita sendiri ketika mau bikin bikin SIM atau apa, aduh mau tes, butuh maunya bayar aja. Nah, kita perbaiki dari diri kita sendiri aja lah. Mboten usah bingung. Di keluarga juga ngoten. Nggih. Mungkin itu dulu yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, Ustadz Sigit. Terima kasih atas kesempatannya, masih atas kehadirannya di sini di podcast edisi kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menemani kita dari awal sampai akhir. Dari awal bicarakan tentang BMTNU, akhirnya tentang kita ngobrol tentang keluarga sakinah itu apa, hingga tadi bahas sedikit tentang pilpres walaupun tidak disinggung secara spesifik pilpres. Ya. Tidak membawa insight baru kepada kolom panjenengan sedoyo. Jangan lupa share, komen, dan like. Terus kasih saran siapa lagi yang harus kita undang dan kira-kira bakal ngobrolin apa lagi. Sekian dari saya, dari Saputro. Sampai jumpa di pojok netizen selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.